Ya, kembali apa kabarnya malam. Sekarang saya sudah tersambung dengan Bapak Syamsuddin, Kabid SMA Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Selamat malam Pak Syamsuddin. Selamat malam Ibu. Ya, Pak Syamsuddin, ini bagaimana dengan PPDB online di Jawa Tengah? Apakah memang sejauh ini ada kendala dan juga keluhan? Karena pastinya masih banyak ya orang tua siswa ini masih kesulitan dengan sistem yang ada, mulai dari zonasi, afirmasi, mengupload dokumen, ini seperti apa Pak? Ya, untuk PPDB online SMA SMK Negeri Jawa Tengah, ini kami juga mendasarkan pada Permendikbud 1 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI. Dan kami sudah turunkan di Pergub dan juga di Juknis yang prinsipnya sama dengan pemerintah provinsi yang lain, yaitu ada zonasi. Untuk yang SMA itu ada zonasi, afirmasi, kemudian perpindahan orang tua dan juga prestasi. Nah, dari tanggal 15 kemarin kami sudah melakukan verifikasi untuk calon peserta didik untuk nantinya mendaftar di tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli. Jadi ada waktu kurang lebih 2 minggu ini, tanggal 15 sampai tanggal 28, kami berikan waktu untuk verifikasi berkas untuk persyaratan calon peserta didik itu. Nah, untuk yang jalur zonasi, memang ini kami mensyaratkan domisili yang nanti akan ditarik jarak itu adalah dengan syarat dia tinggal di situ sesuai dengan KK yang sudah lebih dari 1 tahun tinggalnya di situ. Nah, saat ini yang terjadi adalah banyak warga yang melakukan pembaruan KK, mungkin pindah anaknya, kemudian anak baru lahir dan sebagainya, itu kita bekerjasama dengan Dukcapil untuk bisa melihat riwayat apakah ini hanya perubahan administrasi atau memang mutasi. Bagi yang mutasi ini nanti tidak bisa masuk ke zonasi karena kurang dari setahun. Bagi yang hanya berubah administrasi ini nanti dapat. Yang lainnya relatif aman, dan kita untuk yang zonasi yang paling besar persentasenya 55% itu memang kita backup dengan verifikasi dengan bekerjasama dengan Dukcapil. Baik, berarti sampai saat ini belum diketahui ya Pak ya, untuk di SMA di Jawa Tengah berapa jumlah kursi kosong Pak yang harus dipenuhi Pak. Dengan sistem ini kan sistem online ini berarti sistem gugur ya secara sistem ya Pak ya, mulai dari umur, afirmasi dan lain-lain, seperti apa Pak? Nah, jadi gini, nanti untuk mekanisme pendaftaran ini kami melakukan tahapan-tahapan. Yang pertama itu kita menetapkan zonasi dulu di tanggal 18 Mei kemarin. Kemudian tanggal 10 Juni kemarin kita umumkan PPDB untuk SMA negeri jalurnya apa saja, SMK negeri jalurnya apa saja. Semua di situ juknis dan aturan kita sediakan dan alurnya juga kita sampaikan. Dan tanggal 15 sampai tanggal 28 itu verifikasi, itu anak calon peserta didik yang mau daftar ke SMA, yang ke SMK itu memeriksakan semua persyaratannya. Dan di situ diberikan edukasi juga, sosialisasi. Nah, kita itu punya potensi sekitar 522.000 calon peserta didik lulusan SMP dan sederajat, dan kita di SMA dan SMK negeri itu sekitar 217.363, itu sekitar 41% dari estimasi calon peserta didik yang lulus di Jawa Tengah ini. Nah, dari situ nanti tanggal 29 sampai tanggal 1 itu baru milih Bu, baru milih dari 217.000 kuota yang kita sediakan, yang kita estimasikan sekitar 500-an calon peserta didik itu nanti milih, baru di situ nanti akan ketahuan terpenuhi nggak kuota 217 itu. Baru nanti setelah itu tanggal 2 sampai 3 itu kita validasi, tanggal 4-nya kita umumkan. Nah, setelah diumumkan baru nanti daftar ulang. Setelah daftar ulang itu baru tahu apakah semua formasi yang kuota yang kita sediakan itu nanti anak-anak jadi sekolah di situ apa enggak, atau akhirnya ada yang mundur. Di tanggal 4 itu nanti baru bisa diketahui ada kursi kosong atau tidak. Begitu kira-kira. Sejauh ini Pak, apa keluhan untuk penerimaan di Jawa Tengah untuk jalur SMA Pak? Ya, ini sementara ini memang KK, zonasi ini menjadi trending karena adanya pengecekan domisili yang harus 1 tahun berdasarkan KK. Tapi ini kami antisipasi dengan adanya verifikasi, kita dampingi, kita berikan bantuan, kemudian checking ke Dukcapil, dan juga kita penambahan waktu
karena hari Sabtu Minggu kan libur di Jawa Tengah, tapi hari Sabtu kita buka loket untuk pendaftaran. Dan alhamdulillah ini sudah hampir 52% dari 500 itu sudah terverifikasi semua. Jadi ini sudah melebihi kuota dan mudah-mudahan nanti juga semuanya lancar. Oke, mungkin kalau dari Mas Satriawan, bagaimana Mas Satriawan bahwa dengan adanya sistem ini kan memang secara sistem juga membuat banyak kursi kosong yang tidak terpenuhi ya, apalagi sekolah-sekolah yang memang tidak difavoritkan, meskipun mereka terdaftar di sana, tapi memang nggak mau ke sana orang tua siswa karena mungkin secara jarak juga jauh atau mungkin tidak favorit. Ini seperti apa, Mas Satriawan? Cara ya yang dilakukan oleh pemerintah agar menampung gitu. Artinya begini, mindset orang tua ini kan sudah puluhan tahun ingin sekolah anaknya itu di sekolah yang tanda kutip disebut unggulan gitu kan. Nah di sisi lain pemerintah belum bisa menghadirkan bahwa semua sekolah itu berkualitas ya kan, sehingga masih ada labeling kepada SMA atau SMP tertentu ini adalah sekolah favorit unggulan dan semuanya berduyun-duyun masuk ke sana. Nah, di sisi lain ada keterbatasan daya tampung. Jadi persoalan kita itu dari tahun 2017 ya persoalan daya tampung gitu kan. Kemudian juga ada juga yang sebaliknya. Di Jawa Tengah misalnya di beberapa kabupaten itu ya, tapi ini untuk level SD ya dan SMP itu justru kekurangan siswa gitu ya. Nah, jadi baliknya ada yang mereka itu daya tampungnya tidak sanggup, saking banyaknya calon peserta didik kali sidang, ada juga yang mereka justru kekurangan calon peserta didik, ya kan, karena jumlah sekolahnya itu lebih banyak gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya rasa ini yang harus menjadi poin bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk ya meningkatkan kualitas sekolah, sehingga semua sekolah itu mestinya menjadi sekolah favorit. Ya kan, semua sekolah mestinya menjadi sekolah unggulan gitu. Nah, kita juga mempertanyakan ya konsep favorit unggulan itu apa sih gitu kan, apanya yang unggul gitu kan. Bukankah mereka sama-sama mendapatkan APBN, APBD, dana BOS daerah? Kenapa mesti ada sekolah yang unggulan 1, 2, 3 misalnya gitu. Nah, ini kan menjadi persoalan. Nah, melalui PPDB, khususnya misalnya zonasi, afirmasi, semuanya itu kan berubah drastis gitu kan. Tapi sekali lagi mindset masyarakat masih ingin menyekolahkan di sekolah tertentu yang mereka anggap favorit tadi gitu. Nah, memang ini butuh kalkulasi yang matang, Mbak. Kalau enggak ini akan terus seperti ini, padahal kita sudah 6 tahun ya PPDB ini gitu. Baik, kalau Bang Jasra sebenarnya boleh tidak sih kalau orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah yang favorit? Ya, itu adalah hak orang tua dan hak anak gitu, Mbak Caca. Jadi saya kira tentu pemerintah harus berlari kencang untuk memastikan semua sekolah itu dengan mutu yang tinggi gitu ya. Sehingga kasus-kasus serupa ini kan tidak berulang gitu ya. Misalnya baik di negeri maupun di swasta ya tentu karena tanggung jawab pendidikan ini kan ada pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat gitu ya. Yang saya kira kalau fasilitas ini tersedia gitu ya, kemudian masyarakat terjangkau untuk katakanlah memperoleh pendidikan yang berkualitas gitu ya. Saya kira kasus-kasus seperti ini kan tidak kita temui lagi gitu ya. Tapi karena selama ini kan sekolah favorit yang tanda petik itu kan sudah lama terbangun gitu ya. Infrastrukturnya, SDM-nya gitu ya. Jadi mindset masyarakat tetap ada berpendapat bahwa satuan pendidikan itu adalah satuan pendidikan yang terbaik bagi anaknya gitu ya. Nah, kita berharap 6 tahun PPDB online dan sudah berlangsung di seluruh daerah. Saya kira tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah memastikan mutu pendidikan itu harus maksimal gitu Pak Caca. Mungkin yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kalaulah mungkin secara zonasi juga tidak masuk gitu ya ke sekolah yang diinginkan. Dilalah juga secara umur juga tidak masuk karena mungkin umur anaknya memang tidak memenuhi prasyarat. Jadi yang lebih diprioritaskan umur-umur yang lebih tua. Boleh nggak ya kemudian orang tua siswa ini ngambil cara cepat untuk bayar? Sekarang apa ya, berapa pasaran untuk masuk SMP favorit di DKI Jakarta? 10 juta untuk SMA 20 juta, ini seperti apa? Ini sudah menjadi realita loh sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya bertanya kepada Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin, kalau di Jawa Tengah ini bagaimana menekan praktik jual beli kursi ini? Apa jangan-jangan secara sistem dipersiapkan ini supaya ada bangku kosong?
untuk memenuhi nanti di periode berikutnya ini, di term berikutnya bikin sistem offline. Nah ini yang kemudian bisa dibayar kursinya bagaimana? Terima kasih. Ini sekalian penegasan. Kami sejak peralihan kewenangan dari tahun 2017 itu kami sudah menerapkan PPDB online di Jawa Tengah ini, dan kami menjamin terkait dengan adanya jual beli ini kami di Jawa Tengah zero. Dan ini juga dikawal oleh Bapak Gubernur sendiri, dan ada pun beberapa kasus yang hampir terjadi seperti itu juga ada tindakan. Jadi untuk di Jawa Tengah sendiri kami juga mengangkat tema integritas, transparan, dan akuntabel ini. Kami sangat komit untuk menjamin tidak adanya jual beli kursi di SMA dan SMK negeri ini, Bu. Dan kami juga ada pendampingan dari Ombudsman pun mengkawal setiap pelaksanaan PPDB ini. Dan telah untuk ke sana hampir semuanya kami dari birokrasi maupun dari masyarakat juga sudah paham di Jawa Tengah ini. Oke. Kira-kira itu. Mas Satriawan, sampai sekarang saya punya cerita ya, sudah dipersiapkan ini orang tua kayak ya udahlah daripada ribet dengan sistem zonasi PPDB ini, siapin aja uangnya. Kalau SMP ya minimal 10 juta, kalau masuk SMA favorit minimal 20 juta ini. Nah kalau ini praktik memang sudah mengakar terjadi di masyarakat, nanti kan ketika anaknya masuk juga akan ada praktek diskriminasi juga di sekolah. Ini loh, ini siswa yang bayar ini, prioritaskan ini seperti apa? Ini ya terjadi, tadi kita sudah diskusikan sejak 2017 bahkan ya. Nah, kemudian juga banyak faktor sih kenapa seperti itu, karena mindset tadi kan, karena semuanya ingin masuk ke satu sekolah yang sama gitu kan, sedangkan daya tampung sekali lagi terbatas. Nah, persoalan usia ini memang kemarin sempat ramai juga ya, kalau tidak salah 2020 yang paling ramai misalnya di DKI Jakarta. Kalau kita rujuk peraturannya tentang usia ya di Permendikbud tentang PPDB ya, nomor 1 tahun 2021 itu, ya usia yang maksimal ya untuk SMP misalnya paling tinggi 15 tahun. Ya artinya usia yang sampai 15 tahun bisa masuk SMP. Kemudian juga syarat usia untuk SMA atau SMK setinggi-tingginya 21 tahun gitu. Nah artinya memang oleh regulasi Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu diberikan tempat ya. Nah bahkan di pasal 31-nya dijelaskan bahwa di Permendikbud yang sama, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud di ayat 1 adalah sama gitu ya, maka seleksi untuk pemenuhan kuota daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua. Nah ini kan diberikan ruang sebenarnya gitu kan, itu yang pertama. Nah yang kedua, orang tua seperti itu saya rasa ya yang mindsetnya belum move on ya, yang belum berubah gitu, ingin menyekolahkan di satu sekolah tertentu saja, padahal sekarang mindsetnya sudah berubah ya kan, bahwa dimanapun anak sekolah, ya kan, guru atau fasilitas sekolah itu sama, relatif sama kalau sekolah negeri. Karena bosnya sama, BOP-nya sama, misalnya kalau di DKI, bos daerahnya sama, gitu kan, gurunya juga itu juga, gitu kan. Sehingga saya rasa ini perlu edukasi ya yang baik gitu kepada orang tua, gitu, agar tidak tersentralisasi di satu sekolah saja. Di sisi lain dorongan bagi Pemda dan Kemdikbudristek agar semua sekolah itu mestinya unggulan, tidak ada lagi kastaisasi. Jadi kastaisasi sekolah ya, favoritisme ini kan yang membentuk juga bisa secara sosial itu ya masyarakat. Ya kan. Di sisi lain juga dulu pemerintah juga memberikan ruang awal-awal dulu gitu ya sebelum PPDB kepada favoritisme tadi. Ini unggulan, ini tidak unggulan. Yang unggulan diberikan bantuan, diberikan hibah, blogrand, gurunya diberikan pelatihan, sekolah yang biasa-biasa saja tidak pernah tersentuh. Nah ini kan fakta ini dulu Mbak. Nah ini yang mesti sekarang berubah perlahan-lahan. Oke, baik. Mungkin terakhir nih Bang Jasra, bagaimana supaya jadi perhatian buat semua ya, bahwa kesadaran dari orang tua siswa untuk ya taat aturan ini juga penting ya? Ya, saya kira di regulasi itu sudah muncul ya soal bahwa PPDB itu harus akuntabel, objektif dan transparan gitu ya. Nah saya kira nilai ini adalah nilai dari salah satu perjuangan kita untuk memastikan bagaimana peserta didik ini bisa bersekolah dengan baik gitu ya. Nah kemudian kedua tentu celah ini harus kita tutup. Sebetulnya dengan sistem yang ada ini sebetulnya menutup jangan sampai terjadi dalam tanda petik jual kursi itu gitu ya. Nah tentu ini kerjasama semua pihak,
dibutuhkan ya, termasuk juga teman-teman media gitu ya, Ya. menginformasikan kalau memang ada dugaan itu harus diproses gitu sesuai Baik. dengan peraturan yang berlaku gitu Mbak Caca. Bang Jansen, terima kasih Pak Syamsuddin, terima kasih juga kepada Bang Satriawan. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam, mudah-mudahan menjadi perhatian seluruh masyarakat bahkan juga orang tua siswa. Saya Cica Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.